Akhirnya ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Raji Haraki. Di video kali ini izinkan saya untuk bercerita tentang perjalanan saya menuju studi di luar negeri. Mungkin saya sudah ngomong ini di podcast atau mungkin di video di YouTube atau live Instagram. Cuma saya pengen cerita lagi aja. Biar ya semoga aja bisa jadi bahan pelajaran gitu loh untuk teman-teman yang mau studi di luar negeri, yang punya cita-cita studi di luar negeri itu mungkin bisa jadi pelajaran biar tidak melakukan kesalahan seperti saya atau ya dan lain-lain lah. Ya kan banyak ya orang pengen tahu cerita tentang gimana sih kuliah di luar negeri, caranya gimana. Panjang karena kuliah di luar negeri itu tidak langsung lulus perguruan tinggi di Indonesia misalkan kuliah di mana kampus mana gitu, misalkan kampus saya dulu UMM, setelah lulus kemudian bisa langsung berangkat ke Inggris, ke Rusia, tidak mungkin, ada perjalanan yang panjang sebelumnya. Saya hanya pengen cerita prosesnya prosesnya sedikit saja, ya semoga nggak banyak-banyak sih, paling nggak ya ini saya sudah ada catatan biar tidak lupa nanti. Oke, sejak kuliah S1 saya tuh sudah bercita-cita untuk kuliah di luar negeri, apalagi eh, jurusan saya kan sosiologi ya, kajiannya itu tentu banyak mengkaji teori. Nah, ketika mengkaji teori banyak hal yang membuat saya tertarik, khususnya tentang para sosiolog-sosiolog yang mereka punya pemikiran-pemikiran sosiologis ya, dan asal mereka itu yang membuat saya semakin tertarik, khususnya satu negara, Jerman. Jadi dulu saya bercita-cita banget tuh kuliah di Jerman. Wah, pengen banget, saya sampai bilang ke dosen pembimbing, eh sebenarnya bukan karena saya curhat, tapi waktu itu saya dengan dosen pembimbing satu namanya Pak Wayudi. eh Waktu itu kami inilah lagi buntu diskusi soal topik penelitian, topik skripsi saya. Karena berkali-kali saya ketemu Pak Wayudi, itu nggak ketemu jawaban dari, bukan jawaban ya, tapi kami tuh sama-sama tidak sepakat akan judul yang akan saya ambil. Misalkan saya pengen ngambil topik ini, nah Pak Wayudi bilang janganlah, kami itu masih muda, Bu Yo ngambil yang sangat baru, jangan yang hal-hal yang masih yang sudah lama. Betul juga sih. Akhirnya saya coba cari diskusi, berkali-kali bertemu dengan beliau, tidak kunjung ketemu itu topik yang unik, yang baru, yang mungkin menarik untuk dikaji dan mungkin jarang eh, sarjana sosiologi mengkaji itu. Nah, akhirnya karena suatu ketika kami sudah benar-benar mentok, iseng lah Pak Wahyudi tanya, kamu nanti pengen jadi apa sih? Pengen jadi profesor Pak. Oh, sosiologi ya. Terus nanti rencana kayak gimana itu perjalanannya? Ya, nanti saya selesai kuliah ini, saya usahakan untuk bisa kuliah di luar negeri, Pak. Dengan begitu saya balik, saya bisa melanjutkan jadi dosen, lalu lanjut sebagai menuju profesor. Oh, kuliah di luar negeri di mana? Di Jerman, Pak. Wah, pede itu. Akhirnya sejak saat itu Pak Wahyudi itu pasti kemana-mana bilang, nggak tahu kemana-mana apa enggak ya, tapi ketika ada saya di situ, Pak Wahyudi pasti bilang ini mau kuliah di Jerman dia, gitu. Wah, kata-kata beliau adalah kata-kata yang optimis dan membuat saya semakin semangat untuk ngejar kuliah di luar negeri. Pengen gitu saya buktiin. Terima kasih Pak. Akhirnya saya bisa kuliah di luar negeri Pak. Saya bisa di Jerman sekarang. Ternyata masih belum. Nggak apa-apa. Ya itu pokoknya ceritanya dulu saya pengen banget kuliah di Jerman. Nah, tahun 2016 itu sudah semester-semester akhir lah ya. Itu saya mulai coba browsing-browsing tentang kampus, termasuk yang di Jerman. Ada banyak kampus. Setahu saya kan
Gini, di sosiologi itu ada mazhab Frankfurt. Nah, saya tahunya waktu itu berarti sosiologi paling bagus di Frankfurt nih, di Jerman. Padahal sebenarnya Jerman tuh pada bagus-bagus emang kampusnya. Ya sudah, saya fokusnya di Universitas Frankfurt. Bahkan udah saya email waktu itu, tanya-tanya tentang persyaratannya gimana, kalau mau apply itu gimana, di situ belajarin apa. Nah itu dibales dan responsif, wah gokil kan. Waktu itu sudah email-emailan pakai bahasa Inggris. Ya kalau di Indonesia itu kan wajar, jarang gitu kita email-emailan pakai bahasa Inggris. Biasanya email-emailan pun jarang, biasanya WhatsAppan kan. Atau kalau pakai bahasa Inggris itu nggak tahu ya, waktu itu asumsi saya mahasiswa itu pakai bahasa Inggris ketika update status di Instagram, update postingan di Instagram. Lebih tepatnya bahasa Inggrisnya dipakai untuk caption, tidak untuk story. Mungkin pakai story juga. Tapi saya rasa sih makin kesini mahasiswa itu makin pinter juga bahasa Inggrisnya. Jadi tidak melulu di medsos, tapi bahkan email-emailan, conversation, daily conversation, mereka sudah bagus bahasa Inggrisnya. Makin kesini loh ya saya lihatnya. Kalau dulu-dulu mah ada pengajar dari, ada kan ada exchange gitu kan. Apa itu? Misalkan teaching mobility dari luar negeri ke UMM. Nah, ada pengajar dari negara mana gitu masuk kelas. Wow, teman-teman langsung bingung itu. Bingung, termasuklah saya sendiri. Untungnya dosen bisa menjelaskan maksud dari pengajar asing tersebut. Kocak memang. Ya tapi sudah inilah, sudah bagus lah. Ya ya tapi dulu karena jarang, jadinya makanya saya bersyukur banget waktu itu tahun 2016 sudah email-emailan dengan kampus tujuan saya. Wah, yang saya cita-citakan. Wah, tidak hanya di Frankfurt ya. By the way, nama kampusnya itu kalau di Frankfurt itu Goethe University. Cari aja Goethe. Goethe University Frankfurt. Yang belakangan saya ketahui ternyata biaya hidup di sana itu sangat mahal. Ya terlepas dari mahal atau tidak, tapi waktu itu benar-benar jadi cita-cita, dan mungkin sampai sekarang juga saya pengen banget bisa kuliah di situ. Bisa belajar, merasakan suasana belajar di situ, sharing keilmuan dengan mahasiswa-mahasiswa sana, khususnya yang sosiologi ya. Apalagi wah bahas soal filsafat, wah, pusing. Oke, lanjut. 2016 itu saya sudah mulai email-emailan, sudah mulai browsing tentang kampus, tidak hanya di Frankfurt tapi kampus-kampus lain juga saya iseng-iseng cari. Saya mulai datang ke Edufair, ada Edufair studi di Amerika, Edufair studi di UK, studi di mana lagi ya? Ya rata-rata dua itu sih. Kalau yang di lain belum. Nah, kemudian saya juga mulai tanya-tanya ke teman-teman yang sudah dan sedang belajar di luar negeri. Karena dulu saya lulusan pesantren ya. Dan teman-teman saya itu sukanya studi tentang studi Islam. Makanya kebanyakan studinya itu kalau nggak di Pakistan, ya di Mesir, ya juga di Arab Saudi. Itu yang teman-teman luar negeri, yang studi di luar negeri. Kalau yang lain-lain itu saya jarang. Ada sebenarnya teman saya studinya di Belanda, tapi waktu itu beliau sibuk banget jadi nggak terlalu bisa saya ajak ngobrol enak. Ya wajar lah sibuk gitu. Oke, kemudian tahun 2017 sudah lulus, saya mulai kursus bahasa Inggris karena ketika saya menelusuri info-info terkait kampus tujuan, saya sadar bahwa ada satu persyaratan yang ngeselin, yang saya sadar saya agak sulit untuk bisa mencapai itu. Itu adalah persyaratan bahasa Inggris, di mana saya harus mempunyai skor eh, skor bahasa Inggris, benar-benar skor tes bahasa Inggris pada tingkat tertentu. Misalkan TOEFL 550, itu TOEFL ITP. Tapi untuk kuliah di luar negeri TOEFL ITP sepertinya sudah sangat jarang sekali dipakai. Lebih seringnya pakai IELTS. IELTS paling tidak 6. 6 itu sudah sulit loh cari kampus. Astagfirullah. Kebanyakan 6,5. UK itu saya baru nemu 4.
kampus yang persyaratannya IELTS 6 saja cukup. Tapi ya gitulah Yuki, itu mahal. Makanya ya saya urungkan saja niat saya untuk meskipun sudah ngisi form, dapat conditional letter, tapi ya udahlah. Gimana lagi, mahal coy. Kemudian eh, karena saya paham bahasa Inggris saya itu kurang, maka saya mulai kursus. Waktu itu saya coba tanya-tanya ke teman-teman yang memang sudah kursus, yang memang sudah eh, hampir selesai kursusnya, dia sudah punya tujuan nanti kuliah di mana, kuliah di Taiwan, kuliah di Aussie. Waduh, keren-keren emang teman-teman saya itu. Saya aja yang oke lah. Saya mulai kursus tanya-tanya, mending itu kursus mulai di mana? Mulai dari mana dulu bahasa Inggrisnya itu? Ya, kalau kalau kata teman-teman sih, kamu jangan mikir mulai dari mana dulu. Ya dilihat dulu dirimu perlunya apa dulu gitu. Kemudian saya coba cek diri saya. Bahasa Inggris nol kayak gini tuh gimana ya? Akhirnya ya udahlah waktu itu saya putuskan untuk mulai belajar grammar dulu. Akhirnya saya belajar grammar selama kurang lebih 3 bulan. Eh 1,5 bulan, 1,5 sampai 2 bulan lah. Kemudian lanjut belajar IELTS 1 bulan tipis-tipis untuk mengenal IELTS aja dan pusing, bener-bener pusing, gak ada yang masuk. Masuk itu dikit, kalaupun bisa saya kerjakan itu untung-untungan. Bisa bayangkan bagaimana level bahasa Inggris saya? Wih, sekarang pun ya nggak terlalu bagus sih, tapi ya adalah perkembangannya. Yaitu pokoknya karena saya sadar bahasa Inggris saya kayak gitu, makanya saya memilih untuk kursus. Kalau persyaratan yang lain seperti IPK, ijazah itu kan bisa diatur karena otomatis lulus dari UMM saya dapat ijazah. Ada IPK-nya. Alhamdulillahnya IPK-nya aman, tidak yang terlalu mengecewakan lah. Bisa lah dibilang bagus gitu. Pokoknya lumayan lah. Bisa lah untuk mengajukan program fast track bisa lah. Oh iya, perkara fast track nanti saya akan coba jelaskan di video lain. Karena itu persoalan yang menarik. Bisa jadi Anda yang ingin menempuh studi fast track, S2 langsung S3, nanti saya jelasin. Oke, kita lanjut. Kursus di kampung Inggris, 1,5 sampai 2 bulan belajar grammar, 1 bulan icip-icip IELTS meskipun pusing. Kemudian saya tidak menyerah. Saya balik ke Malang belajar di English First selama 3 bulan belajar IELTS, fokus IELTS. Nah, masih saja. Memang jelas sekali memang saya ini sulit untuk memahami bahasa Inggris. Oke lah, gak apa-apa. Tetap saya terjang saja. Meskipun setelah 3 bulan di English First itu saya berhenti sejenak. Eh, tapi tetap lanjut. Ada Edufair saya datang. Kemudian ada beasiswa saya coba apply. Ada info tentang kampus, saya juga tetap ambil saja. Ambil info itu. Siapa tahu bisa bermanfaat. Pokoknya ada kesempatan info, saya ambil. Ada info beasiswa, ambil. Nah, ada beasiswa Muhammadiyah Scholarship Preparation Program. Muhammadiyah Scholarship Preparation Program, MSPP. Ini adalah program beasiswa yang disediakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kader-kader Muhammadiyah biar bisa fokus pengayaan bahasa. Meningkatkan bahasa biar nantinya setelah ditingkatkan bahasanya, ditatar, digodok, ditempa selama kurun waktu tertentu, periode waktu tertentu, nantinya dia bisa ngambil IELTS dengan skor yang diinginkan, lalu bisa studi di luar negeri dengan mudah. Bisa daftar beasiswa, bisa daftar di kampus yang diinginkan, kayak gitu. Nah, saya coba daftar dong. Ternyata diterima, alhamdulillah diterima. Waktu itu masih batch 2, sekarang udah batch 4. Setelah diterima, tentu karena ini agendanya Muhammadiyah,
ada Baitul Arqamnya, semacam diklat awal gitu. Ditatar dulu perkaderan, diklat perkaderan, Baitul Arqam namanya kalau di Muhammadiyah ya. Kemudian baru diberangkatkan kami ke dua tempat untuk kursus. Saya dapat tempat di Pare lagi, tepatnya di Global English. Benar-benar waktu itu fokus banget belajar IELTS 3 bulan. Nggak yang ada sambi-sambi main-main gitu, nggak bisa. Karena memang IELTS Supercamp. Terus dari MSPP juga memberikan peraturan kita nggak boleh kemana-mana. Soalnya kalau kemana-mana pasti nggak fokus kan. Jadinya kami sekelompok dari para awardee beasiswa MSPP ini benar-benar fokus belajar bahasa Inggris di situ. Singkat cerita, 3 bulan selesai, kami kembali ke Jogja untuk penutupan Baitul Arqam, penutupan MSPP, ada semacam agenda penutupannya begitu. Lalu kembali ke tempat masing-masing. Ada teman-teman yang sudah ngambil tes IELTS juga. Ada yang dapat 6,5, ada yang 6, macam-macam. Saya masih belum berani karena masih belum pede. Aduh. Ya udah lah ya udah. Habis itu ini kalau nggak segera ngambil nggak selesai nih. 2018 tuh. Oke, saya putuskan untuk ngambil IELTS di British Council Surabaya. Berangkat, saya coba sebelum berangkat tentu saya sudah booking dulu, sudah booking, sudah bayar. Habis itu seminggu sebelum tes saya berangkat ke Surabaya. Seminggu atau berapa hari gitu ya sebelum tes itu saya berangkat ke Surabaya ngekos. Seingat saya seminggu sebelum tes. Tujuannya adalah saya pengen fokus belajar sendiri. Meskipun sulit. Emang susah kalau belajar sendirian itu. Kalau scoring barengan gitu kan asik ya, ngerjain soal bareng, latihan. Itu kerasa suasananya. Ya udahlah. Setelah ngekos selama beberapa hari, tibalah hari tes, saya berangkat ke tempat tes. Semuanya berjalan kayaknya enak deh. Ternyata hasilnya IELTS-nya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jujur aja 5,5 waktu itu. Ah ya Allah. Nah, saya tidak menyerah. Saya coba tes yang kedua di kampung Inggris. Di global. Kan di Global English bisa tes IELTS. Saya ambil kelas scoring dulu, baru setelah itu saya ambil tes. Alhamdulillahnya skornya naik meskipun tidak sesuai dengan target. Target saya itu 6,5 tapi tidak dapat. Dapatnya 6. Oke lah, tidak apa-apa 6. Saya coba lagi. Tes di Surabaya. Itu sudah 2019 apa ya? Oh, atau masih 2018. Agak lupa sih. 2019. 2019. Maret. Saya coba tes di Surabaya. Semuanya berjalan ya kayaknya enak gitu. Ada yang susah apalagi ketika listening. Wah, ada aja kata-kata itu yang meragukan. Sehingga mau jawab ini bener apa enggak ya? Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata 6 lagi. Kapan 6,5-nya? Oke, kalau misalkan masih nunggu 6,5, ini nggak berangkat-berangkat. Masalahnya gini loh. Kebanyakan kampus itu 6,5. Kebanyakan beasiswa mensyaratkan 6,5 juga. Terus gimana? Oke, apapun tetap saya jalani, apply kampus tetap jalan. Saya coba apply kemana-mana. Alhamdulillah saya dapat LOE unconditional dari Masaryk University Czech Republic. Bahkan saya sempat ada wawancaranya tuh lewat Skype. Selesai saya dapat. Singkat cerita saya urus lah itu paspor. Paspor sudah punya ya. Visanya. Ngajukan visa dan lain-lain. Ditolak karena setelah nunggu beberapa bulan ditolak karena
depositnya kurang karena emang harus menyiapkan sejumlah uang kan di tabungan sebanyak, kalau nggak salah emang lebih dari 200 juta sih. Karena untuk itu akumulasi untuk studi selama 2 tahun gitu. Tapi ya sudahlah. Karena ditolak, proses pengajuan eh, appealing letternya itu cukup singkat, 15 hari kalau nggak salah. Sehingga saya juga nggak sempat karena posisi waktu itu sudah benar-benar mepet lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Uniknya dulu saya itu apply di mana-mana kan, di UK saya coba, Jerman, Saudi, Eropa, Malaysia, Brunei, bahkan Indonesia sendiri saya coba. Karena orang tua waktu itu wanti-wanti, kalau emang nggak dapat luar negeri, dalam negeri aja sudah nggak apa-apa. Meskipun dalam hati agak gimana gitu ya. Ini tuh aku lagi ngusahain gitu. Saya sampai browsing Jepang, Korea, China, meskipun nggak jadi daftar. Karena persyaratan-persyaratan bahasanya yang jadi kendala. Di Indonesia, saya daftar, tahu nggak, saya hampir daftar S2 Filsafat UGM. Filsafat men. Saking putus asanya karena waktu itu, waktu saya pengen daftar S2, UGM lagi nggak buka pendaftaran S2 untuk sosiologi. Bukanya filsafat buka, HI buka, tapi sosiologi nggak buka. Aduh, hampir putus asa. Padahal sudah tes itu, sudah berusaha memenuhi persyaratan untuk bisa daftar di UGM. Nggak jadi. UNER itu juga saya coba dan dapat. So waktu itu saya harus saya disuruh milih dua, antara kampus di Ceko, kuliah di Ceko atau kuliah di UNER. Waktu itu Bismillah saya pilih UNER. UNER. Saya pilih Republik Ceko. UNER saya tinggalkan. Waktu itu ada beberapa teman yang juga daftar di UNER dan keterima sama dengan saya gitu. Nah, ternyata teman-teman yang sudah keterima itu, yang keterima bareng saya di UNER, mereka beberapa sudah pada lulus dong. Saya masih di sini, masih kuliah. Oke, nggak apa-apa lah. Ya udah saya pilih Ceko dan ternyata nggak jadi. Waktu itu untuk ngurus appealing letternya juga jadwal saya lagi padat waktu itu. Jadi nggak bisa, nggak sempet. Dan dengan berat hati, Ceko saya lepas. Saya cari alternatif lain. Saya coba daftar di yang dekat-dekat Malaysia. Saya coba daftar lagi. Eh, Brunei juga. Brunei ditolak. Alhamdulillahnya dapat Malaysia. Saya daftar di dua ya, di University Sains Malaysia tempat saya belajar sekarang dan University Kebangsaan Malaysia. Awalnya saya daftar di University Kebangsaan Malaysia, cuma pengumumannya agak lama. Yang paling cepat dapat pengumuman di sini di USM. Jadi ya saya berangkat aja langsung ke sini. Ya, sekarang sedang proses studi. Semoga studi saya lancar. Dan untungnya ada teman saya yang sudah belajar di sini, namanya Widi, Rita Widyastuti. Kebetulan satu angkatan di UMM, angkatan 2012. Kemudian dia dulunya satu fakultas juga. Saya sosiologi, dia hubungan internasional. Kami juga teman satu perjuangan di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Satu angkatan. Jadi ya sudah sangat dekat lah kami sekelompok itu. Makanya ketika tahu di sini itu ada Widi, wah sip, bagus lah. Maksudnya saya ada teman gitu loh di sini. Nggak yang sendirian banget. Meskipun ya ke sini saya dapat teman baru, tapi untungnya di sini saya ada teman yang memang sudah lama kenal begitu. Jadi lumayan lah kalau ada apa-apa bisa saling bantu gitu. Mengenai studi di USM mungkin saya sampaikan di video lain saja ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya. Semoga
bisa, oh bentar, saya lupa sesuatu. Pelajaran yang perlu diambil adalah kalau memang mau kuliah di luar negeri, punya cita-cita kuliah di luar negeri, nggak apa-apa, cita-citain aja. Kalau bisa yang tinggi, jangan yang sekedarnya, tapi tinggi sekalian. Bukan tinggi maksudnya yang jauh sekalian, yang jauh sekalian. Dan tidak apa-apa. Bahasa Inggris, kalau Anda sekarang kepikiran untuk belajar bahasa Inggris, lakukan sekarang. Dicicil, internet kita bisa akses. YouTube itu banyak banget ilmu tentang bahasa Inggris. Silahkan dipakai. Itu akan sangat berguna sekali. Karena itu akan membiasakan kita dengan percakapan bahasa Inggris. Otak kita akan banyak diisi dengan perkataan-perkataan bahasa Inggris, bagaimana cara pengucapannya, sehingga ketika mengucapkan kita tidak keliru. Kemudian kalau ada kesempatan, diambil saja. Meskipun ya, saya pribadi merasa agak terlambat. Seharusnya kalau memang pengen bercita-cita kuliah di luar negeri, cita-citanya itu dari sejak semester 1. Tapi ini tuh kurang tepat. Pemikiran seperti ini kurang tepat. Karena pikiran untuk kuliah ke luar negeri itu bisa datang kapan saja. Dan alhamdulillahnya kok saya kepikirannya pas semester-semester akhir gitu loh. Maksudnya sebelum lulus itu sudah kepikiran. Bukan yang 2 tahun setelah lulus kuliah kemudian luntang-lantung gak jelas baru kepikiran kuliah di luar negeri gitu. Tidak yang seperti itu. Syukurnya kok Allah ngasih petunjuk gitu loh. So it's okay. Mau berangkat kapanpun silahkan. Mau bercita-cita kapanpun silahkan. Asalkan kita mau usaha aja, usaha keras aja. Ya, saya akui memang untuk belajar itu agak lama memang saya itu. Aduh, untuk memahami sesuatu memang butuh proses. Belajar bahasa Inggris saja dari tahun 2017 nggak kelar-kelar, 2018 akhir eh, masih belajar gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar. Ya memang tidak ada kata berhenti dalam belajar sih, tapi prosesnya ya tetap dijalani aja lah. Tetap dijalani sampai bingung. Ya pokoknya kayak gitu dah. Kalau ada yang bermanfaat silakan diambil, ada yang kurang saya mohon maaf. Itu datangnya dari saya sendiri. Sorry banget. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bentar, matinya gimana nih?